sudah masuk ke pertemuan yang ketiga. Sebelumnya kita membahas tentang apa? Toharo, tentang bersuci. Kemudian sebelumnya kita membahas tentang najis, dan sekarang adalah hadas, gitu ya. Jadi berkaitan dengan pertemuan pertama toharo, bersuci itu dari apa? Dari hadas dan najis. Kemudian kita pelajari kemarin apa itu najis, dan sekarang apa itu hadas, ya. Hadas adalah sesuatu yang menghalangi sahnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak suci yang ada pada tubuh kita, bukan di luar badan kita, gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan hadas adalah sesuatu yang memang dia itu berada dalam tubuh kita, berada dalam diri kita. Kalau najis kemarin adalah sesuatu yang menghalangi sahnya ibadah karena berada di luar tubuh kita, gitu ya. Seperti terkena air liur anjing, kan itu datangnya dari luar. Kemudian juga terkena kotoran binatang, juga itu datangnya dari luar. Terkena air kencing dari sendiri ataupun dari orang lain, itu juga dari luar. Adapun hadas adalah sesuatu yang memang keberadaannya berawal dari diri kita sendiri, gitu ya. Contoh di sini gambarnya orang sedang apa? B, sedang apa? Sedang keluar angin dari belakang, gitu ya, atau orang yang sedang kentut. Artinya dia, orang tersebut dalam keadaan hadas dengan sebab keluar angin, gitu ya. Gitu. Jadi dari diri dia sendiri, sehingga dengan keluar angin dia menjadi tidak suci lagi. Selanjutnya, pengertian hadas. Hadas berasal dari bahasa yang artinya adalah suatu peristiwa, sesuatu yang terjadi, sesuatu yang tidak berlaku. Lebih tepatnya adalah suatu peristiwa atau sesuatu yang terjadi, itu dimaksud dengan hadas. Atau secara singkatnya, hadas itu kejadian, ya. Karena memang kaitannya adalah dengan kejadian yang berlaku, yang dia itu dihadapi oleh diri seseorang, sehingga dia menjadi tidak suci lagi. Adapun menurut istilah, hadas adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikan tidak sah dalam melakukan ibadah, ya. Adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah. Keadaan tidak suci sehingga dia menjadikan tidak sah dalam melakukan ibadahnya. Ya, karena memang dalam keadaan tidak suci. Seseorang keluar angin, dia itu keadaannya dalam keadaan tidak suci. Kenapa? Karena keluar angin. Seseorang kencing, gitu ya, maka keadaannya, keadaan orang tersebut dalam keadaan tidak suci atau sedang dalam keadaan berhadas. Kencingnya diri dia sendiri, gitu ya, bukan dari orang lain. Nah, gitu. Jadi secara istilah, hadas adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga dia itu tidak sah melakukan ibadah.
tidak sah melakukan sholat diantaranya, gitu ya. Yang memang sholat itu disyaratkan, dianjurkan harus suci dari hadas, gitu. Macam-macam hadas. Kalau kita melihat sebelumnya, macam-macam najis itu ada 3. Ada najis besar, najis berat, najis pertengahan, dan najis yang paling ringan. Tapi kalau hadas enteng, hanya 2 saja. Hadas besar dan hadas kecil, cuma 2 itu saja, gitu ya. Hadas itu hanya 2, antara hadas yang besar dan hadas yang kecil. Kalau tidak yang kecil berarti yang besar. Mudah dihafalnya, mudah dipahaminya. Cuma 2 saja. Yang termasuk kepada hadas kecil diantaranya ada 4. Kalau kita kencing, nah itu berarti kita sudah dalam keadaan berhadas kecil. Kedua, buang air besar. Walaupun namanya buang air besar, tapi dalam jenis hadasnya masih tetap itu adalah hadas kecil. Buangnya buang air besar, tapi tetap namanya itu termasuk kepada hadas kecil. Yang ketiga adalah kentut, yaitu keluar angin dari dubur. Nah, ini juga termasuk kepada hadas kecil. Dan yang keempat adalah keluar air mandi atau wajib. Keluar air mandi itu adalah biasanya yang keluar bagi mereka yang suka pekerja berat, gitu ya. Dia akan mengeluarkan air maji. Air maji itu katanya itu berwarna putih seperti air susu, gitu ya. Berwarna putih seperti air susu. Dan ini keluar bagi mereka-mereka yang pekerja berat, tukang manggul, tukang kuli dan lain sebagainya. Pokoknya mengeluarkan tenaga yang berat, nah maka suka keluar air maji. Nah, ini juga hanya keterangannya saja, gitu ya. Dan ini keluar dari kemaluan depan, gitu ya. Karena diantaranya yang termasuk hadas kecil itu adalah sesuatu yang selalu keluar dari 2 lubang, lubang depan dan lubang belakang. Lubang depan adalah kemaluan, lubang belakang adalah dubur, gitu ya. Jadi biasa orang menyebutnya yang termasuk hadas kecil itu adalah yang biasa keluar dari 2 lubang, lubang depan dan lubang belakang, lubang bagian bawah, gitu ya. Itu yang termasuk hadas kecil. Mensucikan dengan cara berwudu. Mensucikan najis kecil diantaranya adalah dengan cara berwudu. Anjuran Rasulullah SAW yang ada di hadis Bukhari, la yaqbalullah sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Faqala rajulun min Hadramaut, mal hadasu ya Aba Hurairah? Qala usaun au duratun. Bahwasanya tidak akan diterima sholat seseorang di antara kamu
ida ahdasa apabila dalam keadaan berhadas. Nah, hadas apa? Bisa jadi hadas besar, bisa jadi hadas kecil. Hatta yatawaddo, sehingga ia berwudu. Oh, berarti kalau berwudu mah ini termasuknya hadas kecil, karena bisa sucinya dengan wudu. Maka bertanya seorang laki-laki dari Hadramaut. Hadramaut itu nama tempat, ya. Maka bertanyalah seseorang yang berasal dari Hadramaut. Kalau di kita ada seseorang yang bertanya dari Cijaura. Oh, ternyata hadir yang bertanya dari Cijaura. Oh, kali ini Hadramaut, dari daerah Hadramaut. Mal hadasu ya Abu Hurairah? Apa yang dimaksud dengan hadas itu, wahai Abu Hurairah? Qala, maka Abu Hurairah menjawab, pusaun au duratun. Pusaun, pus, kentut yang kecil, au duratun, atau brod, atau kentut besar, gitu ya. Jadi ternyata para sahabat pun mengenal kentut yang kecil, yang pus, gitu ya, au duratun, atau brod, atau kentut yang besar. Jadi di sini Abu Hurairah hanya mencontohkan yang dimaksud dengan hadas itu adalah keluar angin atau kentut, ya. Nah, tapi di sini yang intinya adalah la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salat salah seorang di antara kamu sehingga ia berwudu, apabila berhadas sehingga ia berwudu terlebih dahulu. Nah, dalil cara berwudu. Di antaranya dalil cara berwudu ada di surat Al-Maidah ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Nah, ayat ini menjadi dasar dalil dalam berwudu. Dalam ayat itu yang disebutkan hanya 4. Yang 4 ini adalah menjadi dasar bahwa yang 4 ini menjadi sesuatu yang wajib dilakukan di dalam berwudu. Selain yang 4 ini boleh dilakukan, boleh ditinggalkan, atau hukumnya menjadi sunnah dalam berwudu. Kalau yang 4 ini, kalau kurang, kalau tidak sempurna, maka wudunya juga tidak sah, gitu ya. Wudunya juga tidak sah kalau yang 4 ini tidak dilakukan atau kurang sempurna. Yang pertama apa? Membasuh wajah. Membasuh wajah dimulai dari kening sampai ke dagu, ke gadok, gitu ya. Itu yang namanya wajah. Wajah semuanya harus tercuci. Kalau terlewat sedikit, bisa jadi wudunya tidak sah. Kalau wudu tidak sah, nantinya sholatnya juga tidak sah. Yang kedua adalah tangan sampai sikut. Nah, sampai sikut itu
adalah ya sikut batasnya, tapi sebaiknya itu dilebihi. Kalau kurang bahaya, kalau lebih boleh gitu ya. Jadi dari depan sampai ke sikut. Sebaiknya dalam berwudu itu juga sambil dibarengi dengan diusap. Tujuannya supaya air itu semuanya kena. Karena kalau begini bisa jadi yang kesini itu terlewat. Maka sebaiknya dibarengi dengan diusap sampai sikut. Diusahakan lebih. Kenapa diusahakan lebih? Karena dalam keterangan yang lain bahwa nanti umat Nabi Muhammad akan datang dengan wajah yang bercahaya, dengan berseri, dengan sebab air wudu. Siapa orang yang ingin melebihkan cahayanya, maka lakukanlah, maka kerjakanlah. Nah, itu artinya kalau kita lebih, berarti cahaya dari bekas air wudu itu semakin banyak, semakin luas, gitu ya. Itu. Kemudian yang ketiga adalah mengusap kepala. Nah, mengusap kepala itu bukan hanya menoyang dari depan, tapi yang dimaksud dengan kepala itu adalah semua yang ada rambutnya, gitu ya. Yang ada rambut dimulai dari depan, gitu ya, sampai belakang, bukan dari sini 3 kali, bukan, tapi dari depan ke belakang 1 kali saja, kemudian dikembalikan ke depan. Nah, itu cara yang dicontohkan oleh Nabi. Bukan hanya mengusap bagiannya saja. Kalimatnya kan mengusap kepala. Mana kepala? Kepala adalah yang ada rambutnya, gitu ya. Bagaimana kalau perempuan yang rambutnya panjang? Apakah semuanya rambut yang diusap? Tidak usah, gitu ya. Karena perintahnya pun usaplah kepala kamu, bukan usaplah rambut kamu. Jadi usap kepala. Kepala itu tetap batasnya sampai yang tumbuh rambut sampai belakang. Itu adalah yang dimaksud dengan kepala, gitu ya. Selanjutnya yang ketiga ya, dan yang keempat adalah mencuci kaki sampai mata kaki. Nah, bukan sampai ke lutut, tapi sampai mata kaki saja. Kalau lebih sampai betis boleh, yang penting tidak kurang dari mata kaki. Itu yang 4 yang wajib dilakukan dalam berwudu. Jika kurang, jika tidak sempurna, maka wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, nantinya sholatnya pun tidak sah, gitu ya. Ya, itu jadi dari ayat Al-Quran ini menjadi patokan bahwa yang wajib dilakukan di dalam berwudu itu hanya 4. Kalau kurang itu maka wudunya akan menjadi tidak sah. Nah, di sini. Jadi yang wajib dalam berwudu hanya 4. 1 mencuci wajah, 2 mencuci tangan sampai sikut, 3 mengusap kepala, dan yang 4 mencuci kaki sampai mata kaki. Ya. Kemudian yang sunnahnya banyak. Di antaranya adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena baca Bismillah itu dalam setiap pekerjaan pun dianjurkan untuk baca Bismillah, gitu ya. Jadi Bismillah dalilnya umum. Apalagi nanti digunakan dalam berwudu, ya bagus juga. Gitu.
Kedua, mencuci telapak tangan sampai pergelangan, itu juga termasuk kepada yang sunnah. Berkumur-kumur juga itu adalah sunnah. Bahkan kalau berkumur-kumur di bulan Ramadan, gitu ya, berkumur-kumur di bulan Ramadan berubah lagi hukumnya, bukan sunnah tapi menjadi makruh. Makruh itu ya dibenci, karena memang kalau berkumur-kumur di bulan Ramadan sedang melakukan saum, ditakutkan air wudhu itu tertelan minum, gitu ya. Makanya di bulan Ramadan itu hukumnya menjadi makruh untuk berkumur-kumur. Tapi kalau bisa menjaga jangan sampai tertelan, itu boleh-boleh saja dilakukan berkumur-kumur ketika berwudu di bulan Ramadan. Kemudian menghirup air ke hidung juga sama. Di bulan Ramadan atau sedang saum itu dimakruhkan, tapi kalau sekiranya bisa menjaga jangan sampai tertelan, itu menjadi boleh. Kelima, melakukannya sebanyak 3 kali, itu juga sunnah. Karena dalam berwudu itu boleh 1 kali, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Adapun yang 3 kali itu sunnah, gitu ya. Boleh, jadi ada 3 pilihan. Yang keenam, mendahulukan yang kanan. Mendahulukan yang kanan itu juga menjadi sunnah. Mau yang kiri juga, kiri dulu boleh, kiri dulu yang dicuci boleh, gitu. Tapi kalau yang kiri dulu berarti tidak nyunah, dan Nabi suka mendahulukan yang kanan. Dalam segala sesuatu Nabi itu suka melakukan yang kanan, memakainya yang kanan. Kalau yang kiri sunnah siapa? Sunnah setan. Nah, kalau setan suka makan dengan tangan kiri, nah itu. Jadi lebih baik yang kanan, sunnah Nabi, daripada yang kiri dulu, sunnah setan, gitu ya. Jadi dalilnya gitu, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Menyela-nyelai jari tangan dan jari kaki itu juga termasuknya sunnah. Yang penting sudah yakin bahwa jari tangan dan jari kaki, jari tangan dan jari kaki itu terbasuhi dengan air wudhu. Kemudian juga menggosok-gosok anggota wudhu, digosok-gosok, nah, gitu ya. Itu juga sunnah. Kalau memang tangannya dalam keadaan kotor, gitu ya, bisa saja dibolehkan digosok-gosok dalam berwudhunya. Kalau memang keadaan tangannya dalam keadaan bersih, tidak digosok pun tidak apa-apa, cukup diusap biar tidak ada yang terlewat, gitu ya. Patokannya tidak boleh ada yang terlewat. Karena di zaman Nabi ada sahabat Nabi yang Nabi itu sedang berada di masjid, gitu ya. Tiba-tiba ada sahabat Nabi yang masuk ke masjid. Ternyata Nabi itu tahu bahwa orang tersebut ada anggota wudhu yang terlewat. Terlewatnya sebesar apa? Hanya sebesar kuku saja, gitu ya. Hanya sebesar kuku saja. Oh, ternyata Nabi tahu bahwa orang tersebut terlewat, tidak terbasahi anggota wudhunya. Dan yang diketahui itu adalah bagian tengkuk. Tengkuk itu di bawah mata kaki, ya. Di bawah mata kaki tidak terbasahi, hanya sebesar kuku. Kata Nabi, wailul lil aqabi minan nar. Celaka kamu wahai yang berwudu yang kurang
bawah tengkuknya dan dia akan celaka, akan masuk neraka. Akhirnya sahabat itu kembali lagi berwudu dan menyempurnakan wudunya. Jadi diancam, wailun, celaka lil aqabi, bagi tumit minan nari, dari api neraka. Yang kurang dari wudunya diancam oleh Nabi dengan api neraka. Gitu hadits ya. Jadi kalau yang kurang wudunya diancam dengan api neraka. Nah, sekarang berpindah kepada hadas yang besar. Hadas yang besar adalah yang pertama, jika keluar air mani, ini khusus bagi laki-laki. Laki-laki yang sudah dewasa, kalau dia mendapat rangsangan dari lawan jenisnya, maka dia akan keluar air mani, gitu ya. Jadi air mani adalah tanda bahwa anak tersebut sudah dewasa, atau tanda itu adalah orang dewasa suka keluar air mani. Apakah sama dengan air kencing? Ya beda. Kalau air mani itu lebih kental dibanding dengan air kencing. Warnanya bening, seperti kalau diibaratkan seperti apa? Ingus yang keluar dari hidung, ya. Kedua adalah darah haid. Darah haid itu juga termasuk hadas besar. Jadi perempuan kalau sudah haid itu menunjukkan sudah dewasa, dan kalau keluar darah haid maka itu termasuk kepada hadas besar. Darah haid keluar itu menunjukkan bahwa perempuan itu ya sudah dewasa, artinya dia itu sudah ada sel telur. Ada sel telur itu kalau tidak dibuahi akhirnya membusuk dan nanti akan jadi darah haid, ya. Gitu. Kalau dibuahi nanti akan menjadi anak di dalam perut. Jadi hamil. Hamil itu adalah sel telurnya karena dibuahi akhirnya jadi hamil. Dan orang yang hamil tidak haid, gitu ya. Kalau yang tidak dibuahi, sel telurnya membusuk dan keluar menjadi darah haid. Darah haid biasanya keluar berbeda-beda antara seseorang dengan yang lainnya. Ada yang seminggu dalam 1 bulannya, ada yang 3 hari, ada. Itu diukur dengan kebiasaannya tiap bulan, gitu ya. Yang ketiga adalah jika keluar darah nifas, yaitu bagi perempuan yang beres melahirkan. Perempuan yang beres melahirkan itu juga selalu keluar darah, namanya darah nifas. Kurang lebih dalam hadis itu dinyatakan keluarnya sampai 40 hari. Jadi sebulan lebih, ya. Sebulan 10 hari, sebulan 30 hari, tambah 10, 40 hari. Jadi selama itu perempuan yang baru melahirkan terbebas tidak melakukan sholat. Kenapa? Karena dia dalam keadaan mendapatkan hadas besar. Yang keempat adalah jika suami istri melakukan hubungan suami istri, gitu ya. Hubungan suami istri dilakukan oleh suami istri, keluar ataupun tidak keluar air mani, tetap
dia termasuknya kepada hadas besar. Ya, cara mensucikannya hadas besar adalah dengan mandi junub. Caranya satu, mandi junub itu kadang disebut dengan mandi besar karena memang untuk mensucikan hadas besar. Disebut juga mandi junub. Mandi junub caranya adalah pertama mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan. Dicuci tangan sampai pergelangan. Yang kedua adalah mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Kiri yang mana? Ini. Gitu ya. Dengan tangan kiri dicuci kemaluan. Gitu. Dan yang ketiga berwudu seperti biasa. Bercuci dengan berwudu dengan seperti wudu biasa dalam melakukan sholat, gitu ya. Kemudian yang keempat membasahi pangkal rambut dengan jari-jari. Jadi tangan dimasukkan ke dalam air, setelah itu dimasukkan ke pangkal rambut, ya. Pangkal rambut dimasukkan 3 kali. Setelah itu mengguyur kepala 3 kali. Setelah itu mengguyur seluruh badan atau mandi seperti biasa. Dan terakhir mencuci kaki. Apa? 1, mencuci kedua telapak tangan. Kedua, mencuci kemaluan. Ketiga, berwudu. Keempat, membasahi pangkal rambut. Kelima, mengguyur kepala 3 kali. Keenam, membasahi seluruh badan. Terakhir, mencuci kaki. Ini yang dua-dua sudah nah, harus hafal berarti ya. Oh belum? Nah, sebentar lagi berarti. SMP kelas 1, kelas 2 biasanya. Sanawiyah kelas 2. Jadi dia ya. Jadi itu, ingat jangan lupa ini suka dilakukan. Kalau perempuan berarti sebulan sekali. Kalau laki-laki tergantung dia keluarnya kapan. Karena kalau yang sudah dewasa kadang ya suka mimpi basah. Nah, mimpi basah itu memimpikan ya lawan jenisnya biasanya gitu ya, memimpikan lawan jenisnya nanti tiba-tiba basah gitu ya. Jadi harus hafal. Laki-laki itu juga dilakukan seminggu sekali karena sebelum Jumatan dianjurkan untuk mandi besar juga. Bagi laki-laki yang mau Jumatan dianjurkan, disunahkan mandinya mesti mandi janabah. Cara mensucikan hadas besar dan hadas kecil. Nah, ini ada jalan keluar bila terjadi kesulitan dalam membersihkan baik itu hadas besar atau hadas kecil. Bila sulit untuk melakukan mensucikan hadas besar dan hadas kecil dengan yang disyariatkan, maka caranya dengan tayamum, gitu ya. Di zaman Nabi ada sahabat yang melakukan hubungan suami istri. Nah, ternyata didapati tidak ada air sedikit pun untuk melakukan mandi junub, gitu ya. Tidak ada air sedikit pun untuk melakukan mandi junub. Akhirnya sahabat itu bagaimana coba? Ada yang tahu? Akhirnya sahabat itu mengguling-guling di pasir, ya, karena memang tidak ada air.
berguling-guling di pasir, bukannya mandi, karena memang ya tidak ada air di sana, yang ada hanya padang pasir saja. Namun ternyata setelah disampaikan kepada Rasulullah perbuatan tersebut, kata Nabi, ya tidak usah seperti itu. Kalau sulit untuk melakukan mandi janabah, ya, cukup dengan bertayamum saja. Kalau sulit, dan seperti BAB tidak menemukan air juga, itu ada cara lain, yaitu dengan dibersihkan dengan istinja, dibersihkan dengan 3 batu atau dengan dedaunan yang memang tidak membahayakan. Dalil tayamum ada di surat An-Nisa ayat 43. Dalilnya ada di surat An-Nisa ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaidi aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu shahidan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydiyakum innallaha kana afuwan ghafura. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, maksudnya bukan menyentuh biasa, tapi yang dimaksud adalah bercampur hubungan suami istri, sedangkan kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik atau debu yang suci. Caranya, usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Ada di surat An-Nisa ayat 43, ya. Ada di surat An-Nisa ayat 43. Dalam ayat ini dijelaskan sebab dibolehkan tayamum adalah apabila sakit, apabila di perjalanan itu walaupun ada air dibolehkan bertayamum. Karena kalimatnya atau di perjalanan. Au jahadum minkum minal ghaid, atau buang air besar. Ketika buang air besar, aula mastumun nisaa, atau bercampur suami istri. Jadi pertanyaan orang yang tadi yang bertanya kepada Nabi, ternyata turunlah ayat ini. Bukannya berguling-guling di pasir, tapi dengan bertayamum. Falam tajidu ma'an, dan tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka bertayamumlah, gitu ya. Caranya bertayamum. Soi dan thayyiba, yaitu dengan tanah yang suci, bukan dengan tanah yang kotor, tapi tanah yang suci. Makanya para ulama mengambil kesimpulan tanah yang suci itu adalah tanah debu, karena debu itu dari tanah yang suci, gitu ya, sehingga dia menempelnya di dinding, di kaca, di jendela, gitu ya, dan lain sebagainya, di meja, di bangku juga. Dia termasuknya tanah yang bersih, tanah yang suci. Kemudian usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Jadi caranya cuma 2. Tidak sesulit apa yang dicontohkan dalam berwudu dan
nambah gitu ya, mandi besar. Tapi tayamum lebih enteng. Usaplah wajah kamu dan kedua tanganmu. Sampai mana? Mengusap tangannya sampai mana? Sampai pergelangan saja gitu ya. Sampai pergelangan saja. Tidak usah sampai sikut. Kalau wudhu sampai sikut, kalau tayamum sampai pergelangan tangan, gitu ya. Jadi caranya tempelkan ke dinding, gitu ya. Tempelkan tangan ke dinding, lalu biar tidak usah ditepukan. Itu bisa. Jadi caranya ada dua. Boleh ke wajah dulu, boleh ke tangan dulu. Kalau ke wajah dulu, biasanya dalam hadis Nabi itu ditiup terlebih dahulu atau ditepukan dulu. Tempelkan tangan ke dinding, setelah itu ditiup, lalu diusapkan ke wajah, gitu ya. Yang kedua langsung ke tangan. Ada juga ditepukan pertama ke wajah, tepuk lagi yang kedua ke tangan sampai pergelangan tangan, gitu ya. Jadi mudah. Dalam bertayamum itu hanya menepukkan ke dinding, ke kaca, ke meja, ke bangku, gitu ya. Kemudian diusapkan ke wajah, kemudian usapkan ke tangan sampai pergelangan. Hanya cukup satu kali. Ya, tuh. Jadi ada gambar di sana. Cara bertayamum, satu tepukan atau letakkan tangan ke tanah yang suci. Tanah yang suci adanya di dinding, adanya di kaca, adanya di jendela. Kemudian mengusap wajah dengan dua telapak tangan. Ketiga, tepukan telapak tangan pada debu dinding. Ini cara yang kedua tadi. Lalu usapkan telapak tangan sampai pergelangan. Jadi bisa langsung dari wajah ke telapak tangan, bisa dua kali tepukan ke wajah, langsung ke tangan. Yang kedua, tepukan satu kali untuk wajah, tepukan kedua untuk tangan. Kalau melihat dalilnya, famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu. Jadi langsung, kalau dalil Al-Qur'annya, usapkan ke wajah kamu dan kedua telapak kamu, gitu ya. Selanjutnya, syarat bertayamum. Syarat bertayamum yang pertama adalah penyebabnya karena tidak ada air atau tidak mendapatkan air. Kalau tidak mendapatkan air, maka caranya bertayamum saja. Tidak usah berguling-guling seperti halnya sahabat yang pada zaman Nabi. Kedua adalah dengan sebab sedang bepergian. Kalian orang Bandung pergi ke Tasik, boleh bertayamum, gitu ya. Kalian orang Cianjur datang ke Bandung, di sana boleh bertayamum walaupun ada air, gitu ya. Karena penyebabnya adalah sedang bepergian atau sedang di perjalanan. Yang ketiga adalah orang yang sakit. Orang yang sakit, apalagi yang sakitnya berbahaya jika kena air, gitu ya. Seperti penyakit cacar. Penyakit cacar kan tidak boleh kena air, gitu. Maka dianjurkan untuk bertayamum. Orang yang sakitnya terbakar, itu juga sama, tidak boleh kena air. Orang yang sakitnya karena
kecelakaan gitu ya, sampai kulitnya mengelupas, ya itu juga apalagi gitu ya. Jadi syaratnya cuma 3. Pertama, karena tidak ada air. Yang kedua, sedang dalam perjalanan atau dalam bepergian. Yang ketiga, karena sakit. Ya. Jadi dengan syarat tayamum tadi bereslah semua bahasan tentang hadas besar dan hadas kecil ya. Jadi hadas itu cuma 2, ada hadas besar, ada hadas kecil. Hadas kecil bisa suci dengan cara berwudu. Hadas besar bisa suci dengan dengan mandi wajib. Cara mandi wajib yaitu mencuci kedua telapak tangan, kemudian mencuci kemaluan dengan tangan kiri ya. Ketiga, berwudu. Setelah berwudu, membasahi pangkal rambut. Selanjutnya mengguyur kepala 3 kali, mandi seperti biasa, dan mencuci kaki. Bagi laki-laki biasa dilakukan sebelum sholat Jumat. Bagi perempuan apabila beres dari haid. Itu. Bila tidak bisa melakukan yang 2 hal tadi, berwudu tidak bisa karena tidak ada air atau karena sakit, nah maka caranya adalah dengan yang ketiga, yaitu dengan bertayamum dengan debu atau tanah yang suci, gitu ya. Jadi tayamum itu alternatif lain bila tidak bisa bersuci untuk hadas besar ataupun hadas kecil. Alternatifnya adalah dengan tayamum. Yaitu sampai sana ada yang mau ditanyakan? Mungkin kurang jelas. Hadir? Jelas? Iya. Gitu. Jadi mudah-mudahan kalian paham, karena ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang selalu kita lakukan pada setiap harinya. Pasti seseorang satu hari pastilah kencing, gitu ya. BAB juga rata-rata BAB satu hari 1 kali, kecuali kalau sedang mules-mules makan pedas, nah, makan seblak pasti lebih, gitu ya BAB. Nah, jadi ini adalah kegiatan sehari-hari. Kalian harus benar-benar paham terhadap menghilangkan hadas kecil dan paham juga terhadap hadas besar. Yakin tidak ada yang mau bertanya? Di yang lainnya ada yang mau bertanya? Boleh. Ya, berarti kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti ya Ustaz anggap ini sudah paham semuanya, gitu ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari ketidaktahuan terhadap, karena ini kaitannya dengan ibadah. Jika hadasnya tidak bisa hilang, berarti sholatnya pun tidak sah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehubungan dengan ya kalian sudah paham, juga waktunya sudah habis, gitu ya. Maka Ustaz cukupkan sekian saja. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi